Coba mana yang namanya Mami Oi yang pengkhianat bangsa itu? Kali ini gue sudah boleh ngomong ya, bebas, udah putusan. Mau apa lo melawan gue? Bisa. Cantik banget, bukan cantikan bundanya Bang Amar. Aku sama bunda aku juga punya bunda, namanya Bunda Titi. Tapi kalau dia bukan tukang tipu, tapi dia itu S2, udah dokter lagi. Udah dokter lagi, ya Allah. Kalau bunda aku ini dokter beneran, bukan dokter abal-abal. Kalau aku dokter gigi, dokter beneran juga, bukan dokter tukang tipu. Ya, aku punya bunda. Aku punya bunda. Coba ya, aku punya bunda namanya Bunda Titi. Ya, oke. Bunda Titi ini mau makan es campur, jadi aku cari. Jadi Bunda Titi ini orang tua tuh udah gak boleh kasih bayar. Jadi anak-anak tuh udah gak boleh minta uang lagi sama orang tua. Cari duit sendiri. Cari kerja, cari duit sendiri. Kalau ada aja. Ya. Spill terus dokter, spill. Cari duit sendiri. Makanya jangan zolim sama kita berdua. Kita diatur sana sini. Sebenarnya sedih sih dihukum segitu. Cuman ya itu yang terbaik. Makanya introspeksi lagi diri. Jangan sombong, jangan belagu, jangan lihat bener-bener ketulusan orang, hargai ketulusan orang. Harusnya bisa mikir kayak gitu. Coba mana yang namanya Mami Oi yang pengkhianat bangsa itu? Pengkhianat bangsa dia, ya kan? Oh, kalau tadi Bunda Jahiliyah itu namanya. Nanti ketika kiamat turun, nah, dia ikut turun. Jadi kesel. Vonisnya 7 tahun. Gas dok, bongkar semua. Lo rasa hukumannya 7 tahun. Katanya mau bebasin. Mana bebas? Udah dihukum 7 tahun, ngomong ayang. Kalau aku diboken, kan cari aku lagi ya. Pret, duduk mana aja. Kalau gue gak cinta udah gue. Iya, baju kotor banyak dibawa ke aku. Kan punya bunda cuciin dong sama bundanya itu yang paling cantik sedunia. Aku bingung kok bunda sayang-sayangan. Ibu sama Bang Amar sebagai ibu angkat coba ya. Ibu tuh pernah gak sayang-sayang? Tapi palingnya cuma udah kayak tadi kan. Aku ketemu bersama Bang Amar gini. Anakku ya mbak. Enggak pakai anakku, anakku. Jadi tadi bersama aku ketemu sama Bang Amar, Bu Titi tuh cuma ngomong gini, udah sabar, kalian juga sabar. Ini Bu Amar nyalain aku kan, sama dua-duanya. Nah itu ibu yang baik supaya anaknya tidak berantem, bener nggak? Nah, kamu nggak melarang anaknya kawin dan kamu harus kawin dengan ini nggak boleh. Itu hak asasi anak itu harus dilakukan. Ya betul. Silakan untuk memilih jodohnya siapa. Kita sebagai orang tua mendukung. Dia siapa ibu kandung? Enggak, bapak gue kandung aja nggak melarang-larang gue sama Bang Amar. Dia siapa? Tuh coba ngatain gue ondel-ondel, dia yang kayak ondel-ondel. Please dah. Suruh pacaran aja sama Adit sama Panje. Jangan suruh sama Bang Amar. Nah, gitu ya. Sabar Bu Dok. Oh, aku sabar. Kalau sama Bang Amar sebenarnya nggak pernah ada masalah. Boleh tanya Bu Titi. Iya. Selama aku kunjungan selama ini sampai tanggal 5 Maret pada saat itu PH sama keluar dari lapas mengatakan bahwa yang boleh bicara yang boleh memberikan statement hanya PH dan keluarga itu adalah Adit. Itu nggak ada masalah apa-apa. Setelah itu kemudian terus aja yang tidak boleh begini kita ngikutin gitu ya, nggak boleh datang 2 kali, kemarin datang juga, tapi kan kemudian kan ada yang datang, bundanya itu datang di sana. Tadi saya datang, bundanya juga datang, tetapi nggak mau masuk gitu, jadi nggak ketemu. Kita hari ini sama ya. Kita hari ini besti ya. Tapi kamu nggak jahat kayak bunda kan? Iya, Ami cabang bayi lo katanya. Biasa jadi bukannya dia. Kalau semuanya lo jadi terbaik kayak gitu. Iya, jadi lo orang yang tulus,
malah disingkirin. Akhirnya gini deh, orang jadi pada sebel semuanya. Iya, udah kayak begini, udah kayak gini larinya baru sama kita. Apa sih kalau itu sebenarnya nggak masalah karena emang gue nggak munafik. Nah aku cinta. Iya, udah deket. Sehat Bu. Iya, Bu Titi tuh nih, Bu Titi nih, aku kenalan sama Bu Titi. Kita bahas kenal Juga Bu Titi amat. aja ya. Bulan Juni, Nah, Bu Titi yang cerita. tanggal 23 Juni, itu Amar itu telepon saya. Masih ada tuh buktinya. Kasih tahu bahwa, bilang, Bu Amar, ini Amar ada di Cipinang. Katanya gitu, kapan Ibu kesini? Tanggal 25 Juni, saya itu ke lapas. Nah, pada saat itu saya ketemu, ceritalah Amar tentang kasus ini. Ketika dia cerita begitu, ya seperti apa yang pada sidang ini terjadi gitu. Memang kalau menurut saya, itu adalah Amar bukan seperti apa yang didakwa, menurut saya. Jadi masih tetap Amar itu sebagai penyalahguna narkoba. Nah, kasus yang keempat ini, kasus yang sekarang ini, itu adalah dampak daripada kasus yang sebelumnya. Tahu Bu. Saat itu saya pergi ke Cipinang itu ya, Amar cerita gitu bahwa yang ngurus semuanya adalah dokter. Dan saya kenal sama dokter. Setelah itu, karena rumah kami juga dekat dan Kebetulan ya, itu memang kodarullah seperti itu. Sehingga kalau ke Cipinang, Neng Amar itu kami selalu berdua. Selalu bareng. Gitu, selalu bareng. Nah sekarang kemana mana diisukan kami itu satu paket. Maka itulah yang satu paket yang tadinya kalau habis sidang kita makan bersama. Bayarin dokter loh. Siapa makan siapa itu dokter yang bayarin. Kalau saya mau bayarin dokter nggak boleh. Kayak sekarang ini mau makan pasti dilarang. Ibu tuh Dokter duitnya nyari banyak duit banget. Tapi kalau misalkan sama aku tuh nggak boleh dikasih bayar. Iya. Karena kenapa kan orang tua dong. Kita kan bahagian orang tua. Dokter tuh nyari duit sendiri, kerja keras apa sendiri saya tahu persis. Titi mah gak mau naik taksi. Hah? Titi mah gak mau naik taksi. Nggak Nggak mau. Tuh ngajak naik kendaraan umum aja udah enggak gitu Nggak karena mau. saya itu kan ingin yang aman dan Jangan bilang nyaman. aku banyak duit tapi naik taksi nggak Aman, bayar. nyaman, damai itu loh. Bener nggak guys? Saya nggak bisa baca ya, maaf ya. Gue gedein Bu. Itu yang tadi di depan kita pada live itu, mas-mas wartawan itu, katanya dia, Bu banyak yang nanyain Ibu sama dokter nih, pengen disapa. Sampai begitu tuh. Selamat malam. Harus sabar, harus kuat. Amin. Semangat dong. Kalian Bang Amar baik-baik aja dong.